Halo adik-adik, selamat datang di channel A+ Master Education. Masih bersama dengan saya Budi. Ini adalah bagian kedua dari pembahasan 40 soal prediksi matematika IPS USM Unpar 2021. Silahkan subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau ada video terbaru, kalau ada soal pembahasan yang terbaru dari channel kita. Kita langsung bahas soal yang ke-11. Perbandingan panjang lebar tinggi suatu balok adalah 4:3:2. Jika volume balok tersebut 192 liter, maka luas permukaan balok adalah berapa? Nah, saya misalkan terlebih dahulu panjangnya itu adalah 4x, jadi di sini 4x, lebarnya menjadi 3x, dan tingginya menjadi 2x, sehingga perbandingannya 4:3:2. Oke, kita tahu volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, maka hasilnya di sini adalah 4x dikali 3x dikali 2x, yaitu 24x pangkat 3. Oke, nah volumenya tadi adalah 192 ya, 192 liter. Liter itu adalah desimeter kubik. Di sini saya dapatkan X-nya itu adalah 2. Oke. Nah, 2 itu sebagai pembandingnya ya. Nah, jadi panjangnya apabila kita hitung itu adalah 8, lebarnya itu adalah 6, dan tingginya itu adalah 4. Nah, pertanyaannya luas permukaan balok adalah, luas permukaan itu adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Ya, jadi 2 panjang dikali lebar 48 ditambah dengan panjang dikali tinggi itu 32 ditambah dengan lebar kali tinggi itu 24. Oke. Maka hasilnya kita lihat di sini ada pilihannya, kita tidak perlu menghitung semuanya ya. Kita lihat di sini hasilnya ini nggak mungkin sampai 2000-an. Oke, dan pasti lebih dari 20-an. Jadi pasti jawabannya D. Oke, jadi kalian tidak perlu capek-capek menghitung. Kita lihat saja hasilnya karena pilihan yang diberikan itu cuman berbeda desimalnya saja. Soal yang ke-12. Dari 6 orang siswa terpilih akan disusun ke pengurusan OSIS, yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Banyaknya susunan kepengurusan yang terjadi ada berapa cara? Oke. Nah, ini ada tersedia 6 orang, hendak dipilih 3 orang, tapi 3 orang ini memiliki jabatan. Ya. Jadi kalau memiliki jabatan kita menggunakan permutasi ya, adik-adik. Jadi dari 6 orang dipilih 3. Dipilih 3 orang, jadi kita gunakan permutasi 6P3. Nah, 6P3 kita bisa menggunakan rumus, atau di sini saya ajarkan cara cepatnya ya. 6P3 itu 6 kali 5 kali 4. Jadi mulai dari 6 turun 3 digit, gitu aja gampangnya. Ya, jadi di sini hasilnya adalah 120, jawabannya yang B. Oke, nah saya akan beri contoh yang lain, misalnya 7P2 ya. 7P2 itu adalah 7 dikali 6. Jadi mulai dari 7 turun 2 digit. Nah, kalian langsung kalikan saja. Hasilnya 42. Atau kalian mau menggunakan rumus juga boleh. Cuman pasti jadinya lama. Oke? Satu lagi ya. Kalau misalnya sekarang 5P3. 5P3 berarti gimana? 5 dikali 4 dikali 3. Sudah, tinggal dikalikan saja 23, 60. Jadi kalian bisa menghitung dengan cepat. Soal berikutnya, soal nomor 13. Penomoran suatu antrian vaksinasi akan menggunakan sebuah huruf, diikuti oleh suatu bilangan bulat, positif kurang dari 200. Banyaknya nomor antrian yang dapat dibuat dengan cara tersebut ada berapa buah? Oke, jadi yang pertama ini adalah huruf, lalu diikuti oleh suatu bilangan bulat positif yang kurang dari 200. Nah, ini adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 200, ada 3 digit.
Oke, kita lihat dulu. Huruf itu ada 26. Jadi di sini itu ada 26 kemungkinan. Itu yang pertama. Ya. Nah, bilangan bulat positif yang kurang dari 200 berarti di sini saya bisa pasang angka 1 dan angka 0. Ya. Oke, karena kurang dari 200 berarti harus kurang dari 2. Jadi di sini hanya ada 2 kemungkinan. Nah, sedangkan di digit yang sisanya, kamu boleh pakai angka 0 sampai 9. Jadi di sini ada 10 kemungkinan, di sini ada 10 kemungkinan. Nah, untuk menyelesaikan suatu proses, ini menggunakan kaidah perkalian. Jadi kalian cukup mengalikan saja, itu hasilnya adalah 5.200. Jelas ya? Kita langsung masuk ke nomor yang 14. Suatu kupon lotre akan dibuat dengan ketentuan terdiri dari 2 huruf vokal. Jadi di sini ada 2 huruf vokal diikuti oleh 2 angka. Oke, dengan syarat angka terakhir adalah angka prima. Banyaknya kupon lotre yang dapat dibuat ada berapa buah? Nah, huruf vokal itu A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O. Jadi di sini totalnya ada 5 huruf. Jadi di sini ada 5 kemungkinan. Di sini juga ada 5 kemungkinan. Jadi huruf yang dipakai boleh dipakai lagi. Misalnya kupon lotrenya itu AA misalnya. Oke. Nah, yang berikutnya itu harus 2 angka, tapi perhatikan di sini angka terakhir adalah angka prima. Jadi kita perhatikan dulu yang bagian belakangnya. Bilangan prima itu mulai dari 2 ya. Ini adalah prima yang genap, lalu 3, lalu 5, lalu 7, udah ya. Bagaimana dengan 11, Pak? Ya 11 nggak bisa kan digitnya juga cuma 1. Jadi kita pilih angkanya yang ini saja. Jadi di sini hanya ada 4 kemungkinan. Nah, lalu yang di tengah ini bagaimana? Bebas. Ya, boleh pakai angka 0, boleh, 1, boleh, sampai 9. Jadi di sini ada 10 kemungkinan. Nah, ini satu proses lagi, jadi kita kalikan. 25 dikali 4, 100. 100 dikali 10, 1000 hasilnya. Udah ya, adik-adik ya. Oke, kita lihat. Nomor 15. Berapa banyak cara membentuk suatu tim basket yang dipilih dari 7 orang pemain? Jadi maksudnya gini, suatu tim basket pasti ada 5 orang ya. Nah, ini ada 7 orang yang tersedia. Nah, banyaknya pemilihan, kita menggunakan kombinasi. Kenapa? Karena misalnya saya pilih A, B, C, D, E. Lalu teman saya memilih B, A, C, D, E. Nah, ini urutan tidak berpengaruh. Ya, berbeda dengan soal yang sebelumnya, urutan berpengaruh itu menggunakan permutasi, kalau urutan tidak berpengaruh menggunakan kombinasi. Oke? Jadi dari 7 diambil 5, 7C5. Nah, ini ada cara cepatnya juga. Ya, caranya gimana? Kalau tadi permutasi itu dari 7 turun 5, kombinasi juga sama. Dari 7 turun 5. 7, 6, 5, 4, 3. Nah, turun sebanyak 5 digit. Cuman bedanya, kalau kombinasi diper 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Jelas ya? Coba. Lagi ya, kalau misalnya ada 11C2, berarti dari 11 turun 2 digit. 11 dikali 10 per 1 dikali 2. Nah, seperti itu. Kalian langsung hitung saja. Oke. Lagi, misalnya 9C3. 9C3 berarti 9, 8, 7 per 1, 2, 3. Nah, tinggal coret-coret aja ya, jangan dihitung. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan juga, 7C5 ini sama dengan 7C2. Ya, 7C2 itu 7 kali 6 per 1 kali 2. Ini dicoret nih, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Tuh sama. Oke? Nah, 11C2 itu sama dengan 11C9. Jadi totalnya pasti 11 nih. 2 sama 9 ini totalnya 11. 9C3 sama dengan 9C berapa adik-adik? C6 ya, betul.
Nah, buat apa pengetahuan ini? Pengetahuan ini supaya menghitungnya lebih cepat. Bayangkan kalau ada pertanyaan 100 C99. Kalau kita cuma tahu, oh turun 99 digit, kalian berarti bikin kereta api. Ya, ini ngantri panjang. Jadi, oh kita tahu nih, 100 C99 itu 100 C1. Ya udah berarti 100 per 1, beres, isinya 100. Oke, jelas ya? Nah, yang ini jadi berapa nih isinya? 21 ya. Ini tinggal dicoret saja, ini 3. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kalian ya untuk menghitung lebih cepat. Soal yang nomor 16. Soal yang 16 ini ada akar ditambah akar dikuadratkan. Nah, kita menggunakan bentuk aljabar ya. Kalau ada A plus B dikuadratkan, ini hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Jadi ini hasilnya akar 8 plus akar 39 apabila dikuadratkan jadi 8 plus akar 39. Lalu di sini tandanya plus, jadi plus 2 akar 8 plus akar 39, akar 8 min akar 39, ini sebagai A, ini sebagai B ya. Lalu ditambah dengan B kuadrat, jadi 8 min akar 39. Oke, nah di sini bisa habis ya. Ada min akar 39, di sini ada plus akar 39. Lalu 8 ditambah 8 jadi 16, ditambah dengan 2 akar. Nah, kalau akar bisa digabungkan, jadi di sini 8 plus akar 39 dikali dengan 8 min akar 39. Oke, ingat bentuk ini, A plus B, kalau dikalikan dengan A min B, hasilnya jadi apa? A kuadrat min B kuadrat. Ya. Jadi ini 16 plus 2 akar, maka ini hasilnya adalah 64 min 39. Oke, jadi 16 ditambah 2 akar di sini 25 ya. Akar 25, 5 dikali 2, 10, 10 tambah 16, 26. Kita masuk ke soal berikutnya. Nilai M yang memenuhi persamaan itu adalah apa? Oke, kita lihat di sini 0,125 itu adalah 1/8. Pangkat minus 2 sama dengan, nah kita lihat, kalau ada bentuk eksponen, kita sederhanakan ke bilangan yang paling sederhana. Jadi 4 di sini saya ganti 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan M. 8 itu adalah 2 pangkat 3, karena 1 per, jadi di sini 2 pangkat minus 3. Oke. Nah, kita lihat di sini kalau pangkat dipangkatkan maka dikalikan ya. Ini juga sama, jadi 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 2M. Nah, karena sudah sama berarti kita lihat saja atasnya. Oke, 6 sama dengan 2M, M-nya 3. Jadi jawabannya 3. Soal berikutnya. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 log X ditambah 2 log X plus 2 sama dengan 3. Nah, ini bisa menggunakan sifat, tapi kalau saya mengerjakan soal ini, saya lihat dulu ya adik-adik ya. Kalau bentuk logaritma, A log B sama dengan C, ini ada syarat dari B. B ini harus positif. Nah, ini jawabannya sudah disediakan. Ya, jadi X yang memenuhi adalah min 4. Jadi min 4 ini pasti masuk ke sini. Nah, ini nggak boleh karena tidak memenuhi syarat. Jadi pilihan A dan B ini sudah tereliminir. Ya udah hilang. Oke? Nah, sekarang ada pilihan nih. Yang C4. Kalau saya sih saya substitusikan saja 2 log 4 ditambah 2 log 6 sama dengan 3. Ya. 2 log 4 itu adalah 2. 2 log 6 ini nggak bisa dihitung. Dan 2 log 6 itu bukan 1 ya. Kita lihat. Kalau ini 1 baru hasilnya jadi 3. Ya, 1 itu dihasilkan kalau 2 log 2. Oke? Jadi bukan C juga gitu. Ya, jadi kita nggak usah mikir pakai sifat susah-susah karena jawabannya disediakan. Ya.
Jadi kalau misalnya kalian waktu ujian tiba-tiba sifatnya lupa, kalau lupa nggak ada obatnya ya, nggak bisa ingat lagi gitu. Jadi jangan menyerah buat kalian ya. Ini udah ada jawabannya, kalian coba-coba aja. Oke? Nah, kita coba yang D. Kita masukkan 2 log X-nya itu 2, ditambah 2 log 4. Sama dengan 3. 2 log 2, 1, 2 log 4 itu 2. Cocok kan? Udah beres. Jawabannya yang D. Oke? Kita masuk ke nomor 19. Fungsi Y sama dengan 2X pangkat 3 min X kuadrat monoton naik pada interval itu. Maka nilai A ditambah 3B-nya berapa? Oke, kita lihat dulu. Untuk mencari kemonotonan suatu fungsi, kita gunakan turunan ya. Nah, karena monoton naik, maka turunan fungsinya lebih besar daripada 0. Nah, turunan dari fungsi ini adalah 6X kuadrat min 2X lebih besar daripada 0. Oke, 2X-nya kita faktorkan, jadi ini 3X min 1 lebih besar daripada 0. Ingat ya, kalau misalnya ada tanda pertidaksamaan, langsung bikin garis bilangan. Kalian masukkan pembuat nolnya ke garis bilangan. 2X itu pembuat nolnya 0, 3X min 1 pembuat nolnya 1/3. Oke, nah kalau kalian baru menonton video ini, yang bagian kedua ini, saya juga membuat cara cepat bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan. Kalian boleh klik ya, itu yang ada di atas. Itu adalah video yang saya buat. Kalian bisa perhatikan di situ bagaimana cara cepat untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Oke. Nah, cara cepatnya kita lihat di sini, ini adalah positif 6, jadi langsung ini plus min plus. Jadi karena diminta lebih besar daripada 0, jadi jawabannya kita ambil yang positif, itu yang ini. Oke, jadi jawabannya adalah X lebih kecil daripada 0 atau X-nya lebih besar daripada 1/3. Nah, karena dia bilang X-nya lebih kecil daripada A, saya mendapatkan nilai A-nya itu 0. Dan X-nya lebih besar dari B, berarti B-nya itu 1/3. Pertanyaannya, A ditambah 3B, jadi 0 ditambah 3 dikali 1/3. Hasilnya adalah 1. Oke, udah kerasa kita udah masuk ke soal yang terakhir, yang nomor 20, soal terakhir dari video ini ya. Fungsi Y sama dengan X pangkat 4 min X kuadrat min 7 mempunyai nilai maksimum relatif di titik apa? Nah, sebetulnya saya waktu melihat soal ini sedikit aneh karena kalau ditanya titik, jawabannya itu X, Y. Tapi ya sudah, kita tidak bisa protes, tidak bisa apa, kita kerjakan saja ya. Ini saya nggak tahu ini X-nya atau Y-nya. Tapi kita lihat saja. Oke? Jadi kalau pertanyaannya titik, pasti jawabannya harus X, Y. Yang betul itu ya. Kita lihat, kalau mau mencari nilai maksimum suatu fungsi, fungsinya turunkan sama dengan 0. Jadi hasilnya 4X pangkat 3 min 2X sama dengan 0. Kita faktorkan 2X-nya dikeluarin, jadi 2X kuadrat min 1 sama dengan 0. Oke, dari sini saya dapatkan X-nya itu sama dengan 0, ini dari sini ya. Lalu 2X kuadrat min 1 sama dengan 0. Jadi X-nya itu sama dengan X kuadrat sama dengan setengah. Jadi X-nya itu adalah plus minus, jangan lupa ya, itu akar setengah. Oke, nah untuk mencari nilai mana yang maksimum dan nilai mana yang minimum, sebetulnya kalau nggak mau cepat-cepat, kalian boleh masukkan X-nya itu 0 ke fungsinya, hasilnya berapa. Terus kalau X-nya itu sama dengan plus akar setengah, cari ke fungsi Y-nya itu berapa. Kalau X-nya min akar setengah, itu Y-nya tuh berapa. Oke, nah tapi karena kita sekarang lagi saringan masuk, tentu saja kita harus cepat-cepat menyelesaikannya. Jadi kalau saya akan menggambarkan si titik-titik ini, X-nya 0, X-nya min akar setengah, dan X-nya itu akar setengah dalam garis bilangan. Nah, saya cari tandanya dulu, ya, cari tandanya dulu. Sama ya, seperti mencari tanda pertidaksamaan. Oke,
Kalian simak lagi video cara cepatnya. Nanti di sini dapat plus, min, plus, min. Oke. Nah, minus itu menandakan fungsinya turun. Plus itu menandakan fungsinya naik. Minus turun lagi, plus itu dia naik lagi. Jadi apabila kita lihat dia mempunyai nilai maksimum relatif itu di sini, ini puncaknya. Ya. Jadi ini adalah puncaknya, berarti di titik X-nya 0. Oke. Jadi karena pertanyaannya titik berarti X-nya itu 0, kita harus menjawab Y-nya juga. Nah, substitusikan 0 ini ke persamaan pertama. Jadi Y-nya min 7. Jadi jawaban yang benar seharusnya 0, min 7. Tapi kalau kalian perhatikan di sini nggak ada. Ya, yang ada pilihan 0 doang. Oke, 0 saja nih. Jadi ya udah jangan maksain, jangan gara-gara ini harusnya titik nih soalnya salah, jadi nggak mau diisi. Jangan ya, nanti jadi nggak lulus dong. Oke, itu ya adik-adik, mudah-mudahan 10 soal yang bagian kedua ini membantu belajar kalian. Saya berdoa supaya kalian diterima di jurusan yang kalian inginkan dan kalian inginkan. Tunggu video kita yang ketiga, bagian ketiga. Ya, sampai jumpa. Belajar terus, tetap semangat.